Untuk memenangkan 500.000 dolar Amerika, para peserta bertahan hidup di alam liar benar-benar luar biasa. Satu panah yang menembus awan merobohkan rusa besar tua seberat lebih dari 1000 jin. Mereka membangun rumah asap dan mengekstrak minyak goreng. Bahkan tanpa busur dan panah, mereka dapat dengan mudah menangkap ayam hutan besar. Belasan jin ikan barakuda terlalu banyak hingga tidak habis dimakan. Jika ingin kombinasi daging dan sayuran, mereka cukup memetik jamur dan memasak ayam rebus kuning. Bertahan hidup yang seharusnya baik-baik saja malah dijadikan liburan oleh mereka. Waktu sudah memasuki hari ke-8. Di arena, tersisa 8 peserta. Dari awal permainan hingga sekarang, Das belum mandi sama sekali. Dari awal permainan hingga sekarang, Das belum mandi sama sekali. Dia datang ke tepi sungai, menimba air dingin ke dalam panci, lalu menyiramkan ke kepala. Lalu mengambil pakis ekor kuda sebagai sampo alami. Dengan segar, dia datang memeriksa situasi penangkapan ikan. Baru sampai di tepi sungai, langsung terlihat ada sesuatu yang bergerak. Tidak berani membuang waktu, dia segera melakukan penangkapan. Satu lagi ikan tombak besar yang gemuk berhasil terpancing. Langsung dengan satu tebasan memotong tulang punggung. Kembali ke perkemahan untuk menikmati daging ikan yang lezat. Jujur saja, lebih tidak enak dibandingkan ikan lele. Tetapi dalam keadaan kelaparan, tidak bisa terlalu pilih-pilih. Kamera berpindah ke sisi William. Setelah 2,5 hari penuh pembangunan yang melelahkan, dia akhirnya menyelesaikan tempat perlindungan permanennya. Untuk membangun perapian, dia pergi ke sungai untuk mengumpulkan lumpur. Kembali ke perkemahan, dia menumpuk batu lapis demi lapis akan terdengar melalui celah. Asteris, tidak relevan untuk diterjemahkan karena tidak sesuai konteks. Asteris memungkinkan mereka menyerap dan menyimpan energi panas. Asteris, tidak relevan untuk diterjemahkan karena tidak sesuai konteks. Mencampur tanah dengan rumput kering sebagai beton untuk mengisi celah. Dengan perut yang keroncongan, waktunya berburu tiba lagi. Baru-baru ini ayam hutan besar di sekitar perkemahan semakin tak terkendali. Tidak dapat diterjemahkan karena kalimat tidak jelas. William berencana menangkap beberapa ekor untuk kombinasi daging dan sayuran. Tidak dapat diterjemahkan karena kalimat tidak jelas. Dari 10 perlengkapan, dia tidak memilih panah. Tidak dapat diterjemahkan karena kalimat tidak jelas. Tidak dapat diterjemahkan karena kalimat tidak jelas. Carilah sebuah tongkat, lalu ikatkan kawat di ujungnya untuk membuat jerat. Mengatasi ayam hutan besar dengan alat ini saja sudah cukup. Awalnya menyangka William sedang bercanda. Saat dia mendekat, ayam hutan besar itu sama sekali tidak berniat terbang. Ia terus mengikuti hingga ayam hutan besar itu berlari ke atas cabang pohon. Dengan hati-hati, ia menyelipkan jerat ke leher ayam. Saat ayam hutan besar menyadari bahaya, ia sudah tertangkap. Benar-benar luar biasa. Tapi tidak tahu apakah memakan ini akan memengaruhi kecerdasan. Tidak dapat diterjemahkan karena bagian dari kalimat tidak jelas. Cari celah batu yang teduh untuk memasukkan ayam hutan besar sebagai persediaan makanan beku. Kemudian mulai mencari target berikutnya. Beberapa hal dilakukan dengan cara sedikit berbeda. Tidak heran ayam hutan besar di daerah ini memiliki kecerdasan yang hampir sama. Dengan cepat, ia berhasil menangkap yang kedua. Cara dia menangani hal ini membuat orang merasa siapapun bisa melakukannya. Waktu sudah memasuki hari ke-9. Sarah akhir-akhir ini mencoba berbagai cara untuk memancing ikan. Namun, tidak mengejutkan bahwa ia selalu pulang tanpa hasil. Tepat saat ia sedang menyempurnakan tempat perlindungan, tiba-tiba seekor burung hantu terbang melewati kepalanya. Dalam pandangannya, ini adalah pertanda keberuntungan. Konon katanya, hal ini dapat menunjukkan arah menuju mangsa kepada pemburu. Namun, saat ini Sarah sudah tidak memiliki tenaga untuk keluar. Jadi ia mulai mencari akar tumbuhan sekitar yang bisa dimakan. Akar dari tanaman bernama stevia ini memiliki rasa manis yang mirip dengan wortel saat dimasak. Akarnya kaya akan karbohidrat dan aman untuk dimakan. Petik lebih banyak untuk mencukupi makan siang. Saat Sarah dalam perjalanan pulang, ia melihat seekor ayam hutan besar di atas batang pohon. Menghadapi sumber protein yang kebetulan muncul, ia langsung menarik busur dan melepaskan anak panah. Hasilnya tidak diragukan lagi, panah itu tepat sasaran. Setelah berhari-hari kelaparan, akhirnya ia bisa makan daging. Ia membawa ayam itu ke tepi sungai dan mencabuti bulunya hingga bersih. Setelah kembali ke perkemahan, ayam itu langsung dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak. Sambil menunggu, ia menumis sedikit sayuran liar sebagai pelengkap. Setelah setengah jam berlalu, hidangan lezat untuk piknik pun siap. Dengan asupan kalori yang masuk, ia kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk bertahan. Namun, hanya mengandalkan ayam ini jelas tidak akan cukup lama. Pepatah, duduk di rumah, ikan datang dari langit, ternyata bisa terwujud. Ia membuat satu set kail gulung menggunakan kawat dan batang kayu. Ketika ikan menelan umpan, duri tajam akan terbuka dan menyangkut di tenggorokannya. Prinsip dasarnya sederhana dan tidak sulit untuk dibuat. Dalam sekejap mata, sudah selesai membuat lebih dari 10. Ketika dia berencana menggunakan jeroan sebagai umpan. Jeroan yang disembunyikan tadi pagi sekarang sudah tidak ada. Sarah yakin itu adalah ulah kawanan burung gagak.
Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa pasrah dan menganggap dirinya kurang beruntung. Tanpa umpan, ini berarti dia tidak bisa memancing. Maka, Sarah membawa busur dan anak panah untuk berburu lagi. Saat berjalan, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang bagus di tanah. Setelah mendekat, ternyata itu adalah sepotong besar jamur boletus. Ini adalah bahan makanan alami yang sering ditemukan di alam liar. Membawanya pulang untuk membuat ayam rebus jamur akan sangat menyenangkan. Untuk mengawetkan daging ikan, Das secara khusus membuat rak pengasapan. Sayangnya, belakangan ini perutnya sering kram tanpa alasan yang jelas. Saat dia beristirahat, seekor ayam hutan besar malah menabrak anak panah. Saat itu dia lupa menyalakan kamera, sehingga tidak merekam adegannya. Bulu ayam yang utuh ini bisa dibuat menjadi ekor panah. Setelah selesai mempersiapkan bahan, dia mulai menyalakan api untuk memasak. Sayangnya, perut kembali terasa nyeri seperti terbakar. Hal ini langsung membuat Das kehilangan minat untuk menikmati santapannya. Dia kembali ke rumah dan merenung dengan serius. Kondisi tanpa asupan kalori hanya akan semakin memburuk. Dia mengambil sisa ayam dari kemarin. Baru makan 2 suap sudah langsung mengeluh perutnya tidak tahan. Ditambah lagi, dia sudah lebih dari 10 hari tidak buang air besar. Dia menyadari bahwa dia tidak boleh bermain-main dengan kesehatannya. Dengan sangat terpaksa, dia menelepon untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Seiring kapal pesiar perlahan mendekat. Di depan kamera, Das tidak bisa menahan tangisnya sebagai seorang pria tangguh. Tempat untuk tantangan yang diperjuangkan dengan susah payah akhirnya harus dilepaskan. Sekarang terpaksa menyerah karena penyakit. Selanjutnya, dia harus mencari cara untuk bekerja demi menafkahi keluarga. Hanya berdoa agar tubuhnya tidak mengalami gejala buruk apapun. Membereskan barang bawaan dengan sedih, lalu mundur dari tantangan. Waktu sudah mencapai hari ke-11. Di lapangan tersisa 7 peserta. Hari-hari William benar-benar terasa nyaman. Pergi ke puncak gunung untuk berjemur. Dalam situasi seperti ini, tentu saja tanpa pakaian terasa lebih nikmat. Tetap kering pada dasarnya bisa mencegah penyakit kulit. Setelah merasa nyaman, dia mengambil ayam hutan untuk memasak makan siang. Sampai dan melihat bulu ayam berserakan di tanah. Perasaan buruk muncul di benaknya. Membalikkan batu, daging ayamnya sudah lama hilang. Hanya tersisa 1 sayap ayam untuk William mengganjal rasa laparnya. Probabla Pinmarton, tidak ada terjemahan yang jelas untuk istilah ini, kemungkinan nama atau istilah khusus yang tidak bisa diterjemahkan. Dia yakin 100% bahwa itu ulah cerpelai. Tak disangka tempat yang begitu tersembunyi tetap dirampok di tengah jalan. Tampaknya makanan hanya aman jika langsung dimakan. Di sisi lain, Jake pagi-pagi datang ke tepi sungai untuk memeriksa jaring pancing. Seperti yang diperkirakan, ia kembali tanpa hasil. Hal yang patut diperhatikan adalah, sejak awal hingga sekarang, ia belum pernah makan protein. Jaring pancing dibersihkan dan kembali dipasang di sungai. Harapannya untuk makan daging hanya bisa ditunggu hingga kesempatan berikutnya. Bahkan di alam liar, kebersihan pribadi tetap harus diperhatikan. Memanaskan air mendidih untuk mensterilkan celana dalam. Namun saat itu, sebuah kecelakaan terjadi. Air mendidih secara tak sengaja tumpah dan mengenai tangannya. Rasa sakit yang menyiksa langsung menyebar ke seluruh tubuh. Setelah sedikit tenang, ia memeriksa lukanya. Berdasarkan tingkat keparahannya, luka tersebut sudah masuk kategori luka bakar tingkat 2. Dia sangat menyesal karena malas dan tidak memakai sarung tangan. Dia segera kembali ke perkemahan untuk merawat lukanya. Setelah membersihkan luka dengan disinfektan, dia membalutnya dengan kain kasa berlapis-lapis. Selanjutnya, harus dijaga sebisa mungkin agar tetap kering. Hal ini juga berarti pergerakannya akan menjadi terbatas. Waktu telah memasuki hari ke-12. Sejak kehilangan rusa besar tua, Timo selalu merasa kesal. Setiap pagi dia datang ke tepi sungai untuk berkeliling. Berharap bisa bertemu lagi dengan makhluk besar itu. Namun saat ada pekerjaan, dia tetap tidak boleh bermalas-malasan. Untuk menangkap ikan tombak di air. Dia berencana untuk membantu membangun jaring insangnya. Membuat alat tenun untuk meningkatkan efisiensi kerja. Tanpa sadar, 3 jam telah berlalu dan jaring ikan baru selesai setengah. Setelah sibuk seharian, dia sudah sangat lapar hingga perutnya terasa kosong sekali. Pergi ke tepi sungai untuk memeriksa perangkap ikan. Setelah 1 minggu berlalu, dia kembali menangkap seekor ikan barakuda. Seiring matahari terbenam, Timo kembali menangkap 2 ikan besar secara berturut-turut. Dalam waktu singkat, dia tidak perlu khawatir tentang makanan. Keesokan paginya, hidungnya terus mengeluarkan darah. Khawatir aroma darah akan menarik perhatian beruang hitam. Timo mengumpulkannya dengan daun. Nanti akan dibuang ke api untuk menghilangkan baunya. Harus diakui, dia benar-benar teliti dalam detailnya. Dia terus sibuk mencari makanan. Sehingga tempat perlindungan belum sempat dibangun. Pergi ke hutan untuk menebang beberapa pohon besar sebagai bahan bangunan. Tubuhnya diberkati dengan energi yang melimpah. Efisiensi Timo sangat luar biasa. Batang kayu sebesar paha pun bisa langsung diangkat olehnya. Setelah 5-6 jam, kerangka keseluruhan akhirnya selesai. Mengenai celah di atap, diisi dengan lumut. Hanya bekerja 1 hari, dia dengan cepat menyelesaikan tugasnya.
Kamera beralih ke Jake di sini. Setiap hari tepat waktu mengganti obat pada luka. Setelah selesai, dia dengan penuh harapan datang ke sungai untuk memeriksa jaring pancing. Oh my god, kali ini keberuntungannya benar-benar luar biasa. Langsung mendapatkan 2 ikan barakuda. Hal ini membuat Jake sangat senang. Dari awal sampai akhir, dia tidak berhenti tertawa. Tidak bisa langsung dihabiskan, dia mengumpulkan ranting untuk membuat rak pengasapan daging. Dibungkus berlapis-lapis dengan ranting cemara. Sibuk hingga sore hari sebelum akhirnya menikmati hidangan lezat yang langka. Satu suapan ini, rasanya sudah tak perlu lagi dijelaskan. Di sisi lain, Temo juga menikmati pesta ikan. Melihat tempat berlindung yang semakin sempurna, dia merasa sangat bangga. Saat itu terdengar suara dari dalam hutan. Baru saja mendekat, seekor burung hantu melesat lewat. Timo begitu terkejut hingga hampir kehilangan akal. Namun kehadirannya menunjukkan ada hewan buruan di sekitar. Langsung membawa panah dan mengikuti jejaknya. Benar saja, ditemukan seekor rusa besar di tepi sungai. Dilihat dari ukurannya, tampaknya ini adalah yang sebelumnya. Menghadapi kesempatan kedua yang tidak mudah didapat. Mungkin berpikir, Timo bergerak perlahan mendekati dari sisi sungai. Mengatur napas agar dirinya tenang. Mendekat dengan penuh kehati-hatian. Saat ini jarak keduanya hanya tinggal 50 meter. Timo menahan napas dan fokus untuk melepaskan tembakan mematikan. Wah, sungguh luar biasa, tepat sasaran. Pikirkan Lan itu. Rusa besar tua yang kesakitan segera berlari ke dalam hutan. Hati yang berdebar, tangan yang gemetar. Dia begitu bahagia sampai-sampai tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Saat Timo mengejarnya, rusa besar tua itu sudah tergeletak di tanah karena terlalu banyak kehilangan darah. Baru ketika mendekat, Timo sadar betapa besar ukuran rusa tersebut. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, Timo tetap tidak bisa menggerakkannya sedikit pun. Untuk mencegah daging rusa menjadi busuk, Timo harus segera mengeluarkan organ dalamnya. Namun, menangani makhluk sebesar ini tentu bukan hal yang mudah. Untuk membawa semuanya kembali ke kamp, dibutuhkan setidaknya 1,5 hari. Selama waktu itu, bau darah sangat mungkin menarik perhatian beruang hitam. Maka, Timo menyalakan api unggun di dekatnya. Dengan menggunakan bau asap untuk mengacaukan penilaian beruang hitam. Setelah itu, Timo membawa bagian-bagian penting rusa tersebut kembali ke kamp sedikit demi sedikit. Jarak dari tempat berburu ke kamp adalah sejauh 3 km.